siap menerima konsekuensinya?" tanya wanita tua di hadapanku. Dia adalah dukun yang diperkenalkan temanku tempo hari. Teman sesama wanita malam itu memberi jaminan bahwa dukun ini sangat sakti. Ialah yang bisa membantuku untuk membalaskan dendam. Nyi Kasmah namanya. Aku menelan ludah dengan susah payah, kemudian mengangguk lemah. Rasa dendam yang telah mengakar kuat membuatku tak menghiraukan apapun yang sekiranya bisa menghalangi tujuanku. Termasuk menyediakan tumbal seorang gadis perawan setiap malam bulan purnama? Tanyanya lagi dengan penuh kesungguhan. Lagi aku mengangguk, bahkan lebih mantap dari sebelumnya. Kemudian ia tersenyum dan memberi isyarat agar aku berbaring di dipan yang telah dihiasi oleh tikar anyaman bambu dan kain kafan. Di atasnya telah ditaburi bunga 7 rupa yang wanginya begitu menusuk hidung begitu aku membarikan diri di sana. Segera disingkapnya kain jarik yang membalut tubuh ini, hingga menampakkan apa-apa yang selama ini aku sembunyikan dengan rapat. Refleks tanganku aku silangkan untuk menutupi area sensitif yang terpampang dengan jelas. Meski aku seorang wanita malam yang tubuhnya sering kali dilihat, bahkan dijamah laki-laki hidung belang, namun terus terang, kali ini aku merasa risih. Dengan perlahan, Nyi Kasmah menyingkirkan tanganku, lalu disimpannya di samping tubuh. Kemudian ia meletakkan piring kuningan yang di atasnya terdapat bunga kantil, juga susu yang nantinya akan dipasang di sekujur badan yang aku inginkan. Nyi Kasmah menyalakan kemenyan yang baunya langsung menyeruak. Pun asap pekat yang langsung membumbung memenuhi ruangan sempit ini, membuat paru-paruku harus bekerja ekstra keras menghirup oksigen yang telah tercemar. Ia duduk bersila tepat di pinggir tubuhku. Mulutnya terdengar merapalkan mantra dengan lirih, yang langsung membuat bulu di seluruh tubuhku meremang. Tanpa suara, ia bangkit dan mengambil sesuatu di atas piring kuningan itu. "Apapun yang terjadi, sesakit apapun rasanya, tahan saja, atau ritual ini batal." Ia memberi peringatan. Mulutnya yang menyeringai sungguh membuatku tidak nyaman. Nyi Kasmah mengurut pelipisku. Anehnya, aku langsung merasakan rileks hingga memejamkan mata. Namun ketika ada benda dingin kecil yang menusuk tepat di samping mataku, seketika aku membelalak dengan kaget. Astagfir! Seketika aku menutup mulut, mengingat Nyi Kasmah telah memperingatkan sebelumnya bahwa tidak boleh sedikit pun aku menyebut asma Allah. Bahkan sekedar mengingat saja tidak boleh. "Sst!" bisiknya tajam. Ini belum seberapa. Terpaksa aku menggigit bibir untuk meredam rasa sakit. Hal itu terus dilakukan berulang-ulang. Dari mata, mulut, dagu, kemudian turun memijati area dada. Lagi, ada benda dingin menusuk, hingga rasa perih sekaligus panas kembali terasa. Ketika tangannya memijat area kewanitaan, sakit dan panasnya sudah tidak bisa lagi kugambarkan. Berkali-kali aku menjerit tertahan karena Nyi Kasmah mengorek-ngorek area itu, kemudian menusukkan sesuatu di sana. "Bangun!" perintahnya. Bergegas aku bangun dengan sekujur tubuh yang terasa ngilu, terutama di area paling sensitif dalam tubuhku. Nyi Kasmah menggiringku ke area belakang yang merupakan kebun gelap yang hanya diterangi cahaya obor. Dengan langkah pelan, sambil merapatkan selangkangan, aku mengikutinya. Rasa tak enak hati kembali menyeruak, namun aku mau coba menahannya sekuat tenaga. "Duduk!" perintahnya lagi, sambil menunjuk bangku kayu yang ada di hadapan kami. Kembali Nyi Kasmah merapalkan mantra sambil mengambil gayung yang terbuat dari batok kelapa yang tersimpan di dalam gendong. Pucuk kepalaku beberapa kali ditiupinya dengan pelan, hingga aku merasakan sensasi sejuk seketika. Kemudian aku dimandikan dengan menggunakan kembang 7 rupa. Rasa dingin langsung menerpa kulit, begitu air dalam gentong bersentuhan dengan kulit. Dimulai dari kepala, kedua lengan, perut, kaki, terakhir bagian tengah dari tubuhku. Ajaib,
Rasa ngilu, perih, juga panas yang tadinya begitu menyiksa langsung hilang seketika. Jangan lupa, mulai purnama depan, kamu harus menyediakan tumbal gadis perawan. Jika tidak, malu yang sekarang menjagamu akan berbalik mengambil nyawamu, kata Nyikas mata jam. Ia kembali mengingatkan kewajibanku setelah melakukan ritual ini. Pandangannya beralih ke arah samping. Mau tak mau, aku mengikutinya. Tepat di samping tubuhku, berdiri sesosok makhluk hitam bertubuh kecil yang berbulu lebat, dengan taring panjang mencuat keluar hingga menyentuh tanah. Tingginya hanya sebatas lutut. Dialah yang kini akan menjagamu, katanya lagi. Ketika kamu melayani tamu, makhluk itu akan ikut masuk ke dalam tubuhmu dan mengambil energi dari laki-laki yang menyetubuhimu. Semakin banyak laki-laki yang kamu layani, semakin banyak energi terkumpul yang akan membuatmu semakin cantik. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu melanggar pantangan, akibatnya bisa fatal. Apa saja pantangannya, Nyi? Tanyaku dengan dada berdesir. Tidak boleh memakan sate yang masih menggunakan tusuk. Hindari daun kelor, pisang emas, pisang tanduk. Yang paling penting, jangan sekalipun kamu menyebut nama Tuhan. Jika kamu melanggarnya, susu itu akan kehilangan kekuatan magisnya, dan makhluk yang menjagamu akan pergi, sahutnya dengan setiap kata yang penuh penekanan. Dan disinilah aku sekarang, menatap rumah lelaki yang kemarin dulu tega mengkhianatiku demi seseorang yang lebih kaya dan cantik. Padahal dia sudah menghancurkan kehormatanku, hingga akhirnya aku terjerumus ke dalam lembah hitam. Nantikan saja, Kang, semua perbuatanmu akan aku balas dengan lebih menyakitkan, kataku sambil melirik kaca spion mobil yang memantulkan bayangan wajah berkali-kali lebih cantik dan seksi dari sebelumnya. Cantik? Bisik seorang laki-laki tua dengan perut buncit yang kini melingkarkan tangannya di perutku yang langsing. Dagunya ia letakkan tepat di atas bahu, hingga nafasnya yang memburu berhembus kasar menerpa dadaku. Kami berdua berdiri di depan cermin besar di kamar sebuah hotel mewah sekarang. Aku menatap pantulan bayanganku sendiri. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh laki-laki yang sebenarnya lebih pantas jadi ayahku ini. Cantik, bahkan teramat cantik. Ditunjang dengan bodi depan belakang yang montok, juga kencang, hingga membuat banyak lelaki hidung belang dengan kocek tebal rela mengantri untuk mendapat servis dariku. Ah, Om bisa aja, sautku manja. Padahal sungguh mati, aku sudah muak untuk terus berpura-pura seperti ini. Dengan tidak sabar, ia membalikkan badanku, membuat makhluk kecil dengan tampilan menyeramkan yang selama ini mengikuti kemanapun aku pergi, menggeram dengan hebat, sambil meneteskan air liur yang menjijikkan. Dengan sekali lompatan, makhluk itu langsung masuk ke dalam tubuh melalui bagian kewanitaanku. Seketika gairahku langsung terbakar. Aku kesetanan ketika melayani bandot tua yang sedikit kewalahan menghadapi kebinalanku di atas ranjang. Awalnya mungkin akan terasa menyenangkan, namun lama-lama siapapun yang menyetubuhiku akan mengalami nasib mengenaskan. Begitu juga yang terjadi dengan bandot tua ini sekarang. Perlahan energinya mulai terforsir habis, dengan mulut yang megap-megap mencari udara. Berkali-kali ia meminta berhenti ketika aku terus menuntut untuk dipuaskan. Namun makhluk di dalam tubuhku ini seolah tidak mau berhenti sama sekali. Tubuhku terus bergerak liar dalam kendalinya. Hingga tanpa sadar, bandot tua itu meregang nyawa karena kehabisan nafas, juga serangan jantung akibat kelelahan. Tangannya mencengkeram punggungku dengan erat, meninggalkan jejak-jejak kuku dengan goresan luka memanjang. Sebelum akhirnya terdengar suara mengorok yang mengerikan, yang menjadi tanda bahwa nafasnya telah berhenti saat itu juga. Perih, terlebih lagi bagian bawah dari tubuhku ini. Dengan langkah gontai, aku meninggalkan tubuh yang terbaring kaku dengan mata melotot itu, kemudian duduk di tepian ranjang. Bagikan mimpi yang terus berulang.
makhluk itu akan keluar melalui bagian paling sensitif sebagaimana ia masuk, hingga membuatku ambruk kehabisan tenaga. Antara sadar dan tidak, aku mendengar suara yang sedang mengunyah makanan dengan lahap dan menimbulkan decak yang menjijikkan, membuat mual langsung menohok perutku seketika. Aku pun segera memejamkan mata, tanpa mempedulikan lagi apa yang terjadi di belakang tubuhku. "Lagi di mana kamu?" tanya seseorang di seberang telepon yang dengan malas-malasan aku keangkat. Mata masih separuh terpejam ketika aku teringat kejadian mengerikan semalam. Seketika aku bangkit, mengumpulkan kesadaran hingga penuh, kemudian mencari-cari tubuh Pandu tua yang kemarin sudah menjadi mayat itu. Namun seperti biasa, keadaan sudah bersih seperti sedia kala, seolah tidak terjadi apa-apa. Di pojok ruangan, aku melihat mata merah menyala, sedang menatap tajam. Seketika aku teringat, makhluk itu mungkin sudah membereskan semuanya. Meskipun rutinitas ini sudah menjadi kian akrab akhir-akhir ini, tapi tak urung juga, aku akan merasa ketakutan setengah mati. "Woi, bengong aja. Kamu lagi di mana sekarang?" tanya seseorang itu lagi dengan suara keras yang mampu mengembalikan kesadaranku. "Lagi di hotel kenanga," jawabku pelan. "Cie, dapat pelayan kakap rupanya." Terdengar ia tertawa menggodaku. "Gimana? Ampukan susu dukun yang tempo hari aku perkenalkan?" tanyanya antusias. Aku hanya tersenyum kecut tanpa menjawab. Jika Amel tahu apa yang sesungguhnya terjadi, mungkin ia akan menyesali keputusannya untuk membawaku ke sana. Selanjutnya pembicaraannya tidak bisa lagi kusimak dengan benar. Konsentrasiku terpecah sudah. Ini adalah laki-laki keempat yang meregang nyawa ketika menyetubuhiku. Setelah mandi, tubuhku kembali segar. Dengan hanya menggunakan handuk yang minim, aku melangkah menuju cermin besar. Kutatap pantulan bayanganku di sana. Untuk kesekian kalinya, aku sungguh terkesiap. Perubahan yang terjadi pada wajah juga badanku begitu kentara terlihat. Wajahku semakin cantik, dengan kulit putih bersinar bak pualam. Begitu juga sesuatu yang menonjol di depan dan belakang, terlihat makin besar dan kencang. Beda dengan tampilanku yang dulu sebelum mendatangi Nyi Kasma. Namun terus terang saja, di samping rasa bangga dan bahagia, aku sungguh muak, jijik dengan diriku sendiri. Apalagi pada lelaki yang menyebabkan aku jadi begini. Perlahan ingatanku kembali pada kejadian 5 tahun silam. Waktu itu aku masih seorang gadis desa yang polos. Umurku baru 20 tahun. Wajahku tidak terlalu cantik. Hanya saja tubuh yang tinggi semampai sedikit menolong penampilanku. Aku sudah memiliki kekasih. Usianya terpaut 7 tahun dariku. Dia adalah tetangga yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumahku. Heri namanya. Dia sudah bekerja di luar pulau, hingga mengharuskan kami untuk menjalani hubungan jarak jauh. Setiap kali menjelang lebaran, seperti biasa, Kang Heri akan mudik ke kampung halamannya, yang juga kampung halamanku. Begitupun di hari itu. Kepulangannya begitu aku sambut dengan gembira. Apalagi hampir setahun penuh, kami tidak pernah bersua. Seusai sholat tarawih di masjid, di hari-hari menjelang bulan Ramadan akan berakhir, Kang Heri mengajakku untuk bertemu di rumahnya. Kebetulan ayah dan ibu serta 2 adiknya sedang pergi mengunjungi rumah paman yang terletak di desa sebelah. Layaknya 2 orang kekasih yang baru bertemu lagi setelah sekian lama berpisah, kami pun melepas rindu. Dari mulai obrolan ringan dengan jarak yang berjauhan, hingga kami saling merapat karena bujuk rayu setan. Entah bagaimana mulanya, tahu-tahu kami berdua sudah berada di dalam kamar dan melakukan hal yang sungguh terlarang. Aku menangis sejadi-jadinya karena penyesalan yang kurasakan. Malam itu aku kehilangan mahkota yang paling berharga dari hidupku. Dengan lembut Kang Heri membujukku agar berhenti menangis dan berjanji akan bertanggung jawab apapun yang terjadi. Dan bodohnya, aku termakan bujuk rayunya hingga kejadian terlarang itu terus berulang
Aku dan Kang Heri yang sedang dimabuk cinta, tak peduli lagi dosa yang akan kami tanggung akibat perzinaan ini. Yang penting hasrat yang selalu menggelora ini menemukan muaranya. Hingga akhirnya Kang Heri harus kembali bekerja keluar pulau karena masa cutinya habis. Sebelum pergi, ia kembali menenangkan dan mengulangi janjinya yang akan bertanggung jawab dan segera menikahiku. Berminggu-minggu berlalu, hingga tanpa aku sadari, aku sedang mengandung anaknya. Tring, satu pesan masuk, hingga membuyarkan lamunanku. Bergegas aku mengambil telepon genggam yang terletak di meja kecil di samping tempat tidur. Terpampang jelas dalam layar. Seseorang yang ngechat dan ingin memakai jasaku untuk memuaskannya. Dengan senyum sinis, aku menatap arah pojok kamar dan berbicara pada makhluk mengerikan itu. Ayo kita pergi, ada mangsa baru menanti. Hari sudah malam, ketika aku melajukan mobil ke tempat di mana klienku menunggu. Entah mengapa, kali ini perasaanku sungguh tidak enak, seolah sesuatu yang buruk sedang mengintai. Kamu masih di mana sayang? Aku udah gak sabar nunggu. Jangan lupa ya, Hotel Mawar kamar. Segera kuletakkan lagi telepon genggam di kursi kosong di sebelah setelah kulihat sekilas pesan yang tertera di layar. Terus terang, aku sudah tidak lagi berminat untuk membacanya. Andaikan ia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya setelah ini. Tanpa sadar, aku tersenyum sinis sambil menatap pantulan wajah pada kaca spion. Ketika melihat bulan yang bulat penuh lewat kaca depan, rasa gelisah kembali mendera. Bulan itu seolah mengingatkanku pada sesuatu, namun entah apa. Tit! Suara klakson mobil di belakang membuyarkan lamunanku. Segera kulajukan lagi mobil. Tinggal belok kiri, 10 meter di depan adalah hotel tempat aku akan menemui klienku. Sekaligus tempat di mana klienku itu akan menatap surga dunia untuk yang terakhir kali. Sarah, seseorang di atas kasur langsung bangkit begitu melihatku masuk kamar setelah diantar petugas hotel yang kupergoki mencuri-curi pandang sambil menelan ludah berkali-kali. Sebagai salam perpisahan, kuhadiahi petugas hotel itu kerlingan nakal dan menggoda yang langsung membuat jakunnya naik turun dengan badan sedikit gemetar. Aku tersenyum dalam hati. Klienku kali ini tergolong masih muda, mungkin usianya pertengahan 40, dengan paras yang lumayan tampan. Halo om, sapaku manja dengan suara sedikit mendesak begitu pintu kamar tertutup. Kok om sih? Protesnya yang tanpa basa-basi langsung mencium bibirku yang merah merekah. Harusnya mas dong. Ia menatapku lekat. Matanya tak bisa berbohong bila ia begitu terpikat. Nafasnya yang memburu langsung terdengar berembus kasar di telinga. Tanda nafsunya sudah tak lagi terkendali. Aku tersenyum sinis melihat makhluk hitam cebol yang sedang menatap tajam ke arah kami dengan mata merah menyalanya. Taringnya yang terjulur keluar ditetesi air liur yang menjijikan. Sabar dong om, desisku manja ketika tangannya sibuk melucuti mini dress yang aku kenakan. Namun ia tak berhenti meski tangannya kutepis berkali-kali. Oke, nikmatilah surga dunia sebelum pergi ke neraka. Lagi-lagi aku tersenyum sinis sambil bergumam dalam hati, lalu membiarkan tangannya bergerilya semaunya. Mini dressku lolos sudah, bersamaan dengan melompatnya makhluk hitam itu, lalu menghilang di antara kaki. Kali ini entah mengapa, bukan nafsu menggelegak yang seharusnya kurasakan seperti biasa, namun rasa perih sekaligus panas yang tiba-tiba menjalar dengan cepat ke seluruh tubuh. Semakin kuat aku bertahan, semakin kuat pula rasa sakit yang kurasakan. Hingga tanpa sadar, aku menjerit keras. Akumulasi dari rasa sakit yang kian mendera. Laki-laki di depanku seketika berhenti. Ia melepaskan pelukannya dengan tiba-tiba,
lalu menatapku dengan tatapan yang sukar diterjemahkan. "Kak, kamu," katanya terbata-bata sambil menunjukku dengan tangan gemetar. "Kamu kenapa menjadi seperti ini?" tanyanya dengan suara tercekat, seperti menahan tangis. Tak lama kemudian, tubuhnya ambruk menghantam lantai. Tak kupedulikan tubuh yang tak sadarkan diri itu. Dengan tertatih, aku berjalan ke arah cermin. Seketika aku menjerit histeris saat mendapati wajahku yang jadi buruk rupa dengan sisik yang memenuhi pipi hingga bagian dada. "Kenapa?" tanyaku seolah tak percaya. Semua kecantikan dan kemolekan tubuhku hilang dalam kesekedipan mata. Sementara rasa sakit sekaligus perih semakin kuat terasa. "Aku lapar," terdengar geraman yang membuat bulu kuduk seketika meremang hebat. Suasana berubah mencekam, diiringi hawa dingin yang tiba-tiba menyergap. Tanpa sadar, aku menggigil. Namun di dalam tubuhku menggelegak rasa panas yang entah dari mana datangnya. "Aku lapar." Suara geraman itu kembali terdengar, memaksa mata dan telinga mencari-cari di mana asal suara. Tiba-tiba bau bangkai langsung menyeruak, memenuhi seisi kamar mewah yang luas ini. Namun yang lebih mengagetkan, bau itu berasal dari organ paling intim dalam tubuhku. Seketika aku merasakan mual yang hebat mengadu isi perut. Bagaimana bisa? "Kamu lupa, Sarah. Sekarang malam bulan purnama. Jika tidak bisa memberikan tumbal gadis perawan, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya." Terdengar suara berbisik milik seorang perempuan tua yang diakhiri dengan kekeh melengking yang begitu menggema. "Nyai, Nikasmah?" tanyaku dengan suara gemetar. Namun pertanyaan itu mengambang di udara. Bagaimana aku bisa lupa kalau hari ini adalah malam bulan purnama? Otakku dengan cepat berpikir untuk mencari tumbal dalam waktu singkat. Tapi bagaimana caranya? Saat sedang berpikir dengan rasa takut yang begitu hebat menguasai, tiba-tiba terdengar bel berbunyi yang segera membuyarkan lamunanku. Dengan langkah tertatih, aku menuju pintu, kemudian mengintip keluar dari lubang kecil yang ada di sana. Tepat di depanku, berdiri seorang gadis muda berwajah manis dengan roda dorong berisi makanan. Kebetulan yang sangat tak terduga, mengingat bahwa ia bisa dijadikan tumbal. Bergegas aku membuka kunci dengan senyum yang terkembang lega. "Maaf mengganggu, kami ucapnya tidak dapat terselesaikan saat wajahnya mendongak menatap wajahku. Rasa kaget sekaligus takut tergambar jelas dalam ekspresi wajahnya. Dengan cepat aku tarik tangannya ke dalam sebelum ia sempat berteriak. Makhluk hitam cebol dari dalam tubuhku seketika keluar di antara kaki yang menimbulkan rasa perih, seperti sesuatu telah merobek bagian paling intim dari tubuhku. Dengan gerakan cepat, makhluk itu membuat si gadis jatuh terlentang dengan kedua kaki yang terkangkang lebar. Selanjutnya terdengar suara ringisan disertai erangan memilukan. Bergegas aku memalingkan muka dan menutup telinga. Ketika semuanya selesai, wajah dan tubuhku kembali seperti sedia kala, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. "Kamu kenapa?" tanyaku ketika gadis itu membuka mata. Pandangan mataku kubuat sepolos mungkin, seolah tidak tahu dengan apa yang terjadi hampir 1 jam yang lalu. Padahal di dalam, jantungku berdetak tak terkendali, karena takut gadis itu akan mengingat semuanya. Gadis itu balik menatapku dengan pandangan linglung. Entah mengapa, aku langsung jatuh iba padanya. Bergegas ia bangun dengan wajah yang mengernyit, dengan kedua alis yang saling bertaut. Tangannya ia letakkan tepat di depan bagian tengah tubuhnya. Sementara aku menunggu dengan harap-harap cemas apa yang hendak dikatakannya. "Maaf, saya kenapa, Bu?" tanyanya dengan ekspresi meringis. Aku menggeleng pelan sambil menghembuskan nafas lega.
Berarti benar apa yang dikatakan Nyi Kasma, bahwa setiap perawan yang kutumbalkan untuk sementara tidak akan mengingat apa yang terjadi. Justru saya yang ingin tahu, kamu itu kenapa? Begitu datang langsung pingsan. Untung roda makanan yang kamu bawa nggak jatuh menimpa tubuh kamu. Jawabku dengan suara yang penuh rasa empati. Tentu saja, semua itu hanya kebohongan belaka. Gadis itu menatap sekeliling ruangan dengan pandangan menerawang, mencoba mengingat apa yang terjadi pada dirinya. Namun sepertinya tidak berhasil. Sungguh, saat melihat wajah polos itu, di salah satu sudut hati yang terdalam, langsung terselip rasa perih yang tiba-tiba menyergap. "Benar, Bu, tidak terjadi apa-apa pada saya?" tanyanya lagi, mencoba memastikan. Tangannya tampak gemetar, kemudian meremas bagian tengah dari tubuhnya dengan ekspresi gusar. Aku menatapnya lekat. Gadis itu langsung menunduk, seolah tidak nyaman. Baru saja hendak membuka mulut, ia kembali mengangkat kepala dengan mata berkaca-kaca. "Maaf, Bu, mungkin saya hanya terlalu lelah saja," ujarnya dengan suara pelan. "Kalau begitu, saya mohon pamit. Maaf kalau sudah membuat Ibu tidak nyaman. Tapi tolong, Bu, jangan laporkan kejadian ini pada atasan saya ya," lanjutnya lagi dengan ekspresi memelas. Aku langsung mengangguk sambil tersenyum meyakinkan. "Terima kasih." Kemudian ia melangkah pelan. Namun langkahnya terlihat sedikit aneh, seperti ada yang mengganjal di dalam sana. Sebelum ia membuka pintu, aku memanggilnya lagi. Tak lupa aku selipkan satu kepok uang merah ke dalam kepalan tangannya. Seketika matanya terbelalak kaget. Sedetik kemudian ada satu bulir bening yang lolos melewati pipi. Entah heran atau senang, aku tak tahu. Yang pasti tangannya sedikit bergetar sekarang. "Ini untuk apa, Bu?" Getaran itu dengan cepat menjalar pada nada suaranya. "Ambil saja." Aku mengangguk pelan, sebagai isyarat bahwa uang itu kini menjadi miliknya. "Tapi ini terlalu banyak." "Tak apa, pakai untuk berobat. Mungkin kamu sakit, makanya bisa pinsang begitu. Sisanya terserah kamu, mau digunakan untuk apa?" Aku tersenyum ramah. Dengan segera uang itu ia dekap depan dada, lalu berkali-kali ia membungkuk sebagai ucapan terima kasih, disertai isak tertahan. Mungkin tak menyangka akan mendapat tip yang bahkan dalam mimpi pun tak mungkin ia dapatkan. Biarlah, hitung-hitung mengganti keperawanannya yang telah koyak, daripada hancur atas nama cinta. Aku tersenyum sinis. Rasa perih kembali menghentak, membuat pikiranku melayang pada kenangan paling kelam yang pernah aku alami. "Kang," aku menghembuskan nafas lega saat teleponku berhasil tersambung setelah mencoba berpuluh kali. "Ada apa, Neng? Penting banget ya? Tadi itu Akang lagi ngebor di lepas pantai. HP-nya Akang simpen di mes. Percuma, nggak akan ada sinyal di bawah juga," jawab seseorang yang aku rindukan setengah mati. Namun suaranya terdengar lesu. Perlahan, rasa ragu mulai menguasai. Pembicaraan yang tadinya sudah siap aku ceritakan, kini menguap entah kemana. "Ada apa sih? Kalau nggak penting akan tutup teleponnya." Suara Kang Heri mulai ketus terdengar, membuat hatiku seperti dicubit. "Akang, maaf kalau Neneng mengganggu. Neng cuma mau kasih tahu kalau Neng lagi hamil sekarang," jawabku dengan suara bergetar menahan tangis. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Rasanya sungguh lama. "Apa, Neng? Kamu hamil?" tanya Kang Heri seolah tak percaya. Kemudian ia tertawa, entah senang atau bagaimana. Aku tak bisa menebaknya, karena perasaan yang begitu kacau kurasakan. Hingga akhirnya ia berkata, "Tunggu di sana, Neng. Akang bakalan ngajuin cuti. Kita menikah segera." Ia kembali tertawa. Kali ini begitu lepas ku dengar. Sungguh, hati yang tadinya kacau ini
mendadak berbunga-bunga demi mendengar reaksinya. "Akang nggak marah?" tanyaku meyakinkan. "Kenapa harus marah, Neng? Yang ada di perut kamu itu anak Akang, darah daging Akang," jawabnya membuat aku melayang tinggi di awang-awang. "Terima kasih, Kang. Neng gak salah mencintai Akang," kataku dengan air mata bercucuran yang tidak bisa lagi kukendalikan. "Neng, siapa saja yang sudah tahu tentang ini?" tanyanya. "Gak ada, cuma kita berdua saja." "Emang kenapa gitu, Kang?" Aku balik bertanya dengan perasaan was-was. "Bagus," katanya. "Kalau bisa, jangan sampai ada yang tahu dulu, apalagi Abah dan Emak. Akang ya harus ngambil tanggung jawab, ngasih tahu mereka langsung," tegasnya tanpa keraguan. Sebulan kemudian, Kang Heri memang benar pulang. 1 hari berselang, orang tuanya datang bertandang. Perasaan bahagia tak bisa lagi kusembunyikan. Dengan harap-harap cemas, aku menunggu di balik pintu kamar. Tak sabar rasanya untuk segera mensahkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Tanpa sadar, aku senyum-senyum sendiri, sambil mengusap perut yang semakin lama semakin membesar. Tapi orang tua Kang Heri yang tadinya kusangka akan datang melamar, ternyata malah menyampaikan undangan syukuran ngunduh mantu minggu depan. Ya, Kang Heri akan menikah dengan gadis lain yang berasal dari pulau di mana ia bekerja sekarang. Rasa bahagia yang semenjak dari tadi kurasakan seketika berganti dengan nestapa, membuat duniaku seolah hancur secara tiba-tiba. Terdengar suara seseorang menggerang. Aku baru ingat, mungkin klienku sudah kembali sadar sekarang. Aku segera mengusap kasar air mata yang tanpa sadar telah meleleh membasahi pipi, lalu menuju pembaringan dan duduk di tepian ranjang dengan kaki menyilang. Aku sengaja berbuat demikian untuk memperlihatkan seluruh paha dan peti mulus di balik hot pants yang aku kenakan. "Ah, Mas gak asik. Aku belum kilimak kok udah loyo duluan." Ku buat suaraku semanja mungkin, dengan wajah memberengut kesal. Tentu saja, ini hanya pura-pura belaka. Sebelum persetubuhan tadi, dia sudah pingsan duluan, karena melihat wajahku yang buruk rupa. Laki-laki di depanku langsung membelalak. Dia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, dengan ekspresi takut. "Kah, kamu?" katanya terbata. Aku tersenyum manis. "Kenapa, Mas? Mau tambah?" jawabku menggodanya. Dia melongok ke dalam selimut, lalu mendesak sambil meremas rambutnya dengan kasar. Matanya kembali menatapku dengan tatapan yang sukar diterjemahkan apa maknanya. "Kenapa sih, Mas? Melihatnya kok gitu banget? Ini benar kamu kan?" tanyanya takut-takut. Aku tertawa manja, kemudian mendekat hendak berbaring di atasnya. Namun ia beringsut mundur sebelum aku sampai. "Kenapa sih?" sungutku pura-pura kesal. Bergegas ia bangkit tanpa sedikit pun menoleh lagi ke arahku. Kemudian memakai kembali pakaiannya yang berserakan di atas lantai. "Saya mau pergi dulu, masih banyak urusan. Kalau kamu masih mau di sini, silakan," ujarnya cepat sambil menyambar kunci mobil yang terletak di atas meja. "Mas, kenapa sih?" Tanpa menjawab, ia berlalu pergi keluar kamar, membuat makhluk itu seketika menggeram marah. "Cukup!" bentakku. Begitu laki-laki itu menghilang di balik pintu. "Kamu sudah mendapat apa yang kamu inginkan. Sekarang biarkan aku beristirahat." Tanpa memedulikan geramannya, aku membaringkan diri di atas kasur. Lelah lahir batin, begitu kurasakan sekarang. Baru saja hendak memejamkan mata untuk menghilangkan rasa penat. Badanku yang tadinya berbaring dengan posisi miring, tiba-tiba berbalik, seolah ada yang menariknya dengan kasar. Aku melihat sekeliling dengan pandangan nanar. Belum juga reda rasa kaget yang kurasakan, tiba-tiba selimut yang menutupi tubuh terbanting dengan sendirinya ke atas lantai. Perasaan tak enak langsung menjalar dengan cepat.
Apalagi ketika baju yang melekat satu persatu mulai lolos dari badan. Kemudian tangan dan kaki merentang dengan paksa hingga membentuk huruf X. Berkali-kali aku mencoba bergerak agar bisa lolos dari nasib buruk yang sekarang sedang mengintai. Namun tubuhku mendadak kaku, tak bisa digerakkan. Dengan mulut yang terkunci rapat, terdengar suara dengusan kasar tepat di samping telinga. Aku meliriknya dengan ekor mata, namun tak ada siapa-siapa di sana. Jantungku sungguh berdetak tak beraturan sekarang, seiring dengan jamahan kasar yang mulai terasa dari kaki hingga merambat pada pangkal paha. Gawat, ini tak boleh terjadi. Kumohon jangan, teriakku dalam hati. Berharap dia yang tak kasat mata itu sudi untuk berhenti. Aku tahu siapa pelakunya, namun tak punya daya untuk menghentikannya. Sentuhan demi sentuhan kasar kurasakan menjamai seluruh tubuh, hingga membuat aku merasakan sensasi aneh. Di satu sisi merasa jijik, namun sialnya, aku malah terangsang. Setelah hampir 15 menit berlalu, sentuhan itu perlahan mulai berhenti, membuat nafas yang tadinya memburu perlahan mulai teratur lagi. Anehnya, entah mengapa aku merasa sangat kecewa. Aku menatap nanar dengan bola mata bergerak-gerak, memastikan tidak ada kehadiran makhluk itu di sekitarku. Sekali lagi aku mencoba menggerakkan tangan dan kaki, namun ternyata semua hanya sia-sia belaka. Semakin kuat aku mencoba, semakin kuat tangan dan kakiku tertahan, hingga membuat aku kelelahan. Sudah, jangan terlalu berusaha. Nikmati saja. Kami tidak tahu siapa lawanmu sekarang. Seseorang berbisik lirih seperti mengejek setiap usaha yang kulakukan. Perlahan di samping tubuhku, duduk seseorang yang begitu kubenci, sekaligus kurindukan. Ia menatapku dengan mata sayu, seraya mengulum senyum di bibirnya. Kang Heri, teriakku dalam hati. Mataku melotot dengan pipi yang terasa sungguh panas. Antara senang, sedih, marah, kecewa, aku rasakan semua itu sekarang. Sedetik kemudian, aku kembali tersadar. Ini pasti ulah makhluk itu yang bisa malih rupa menjadi apa saja. Kebetulan sekarang ia menjelma menjadi Kang Heri. Aku mencoba memejamkan mata untuk menghalau bayangan semu yang sekarang menatap lekat ke arahku. Aku tak boleh terkecoh. Semua ini hanya tipuan makhluk jahanam itu. Neng, panggilnya Syahdu. Aku bergeming, semakin merapatkan kelopak mata, namun jantung ini tak bisa diajak kompromi. Ia berdetak tak terkendali, seolah menyambut kehadirannya yang tanpa diduga. Perlahan nafas berat mulai terasa berembus panas, tepat di depan wajah, membuat bulu di seluruh tubuhku meremang hebat tanpa diminta. Jangan, kumohon. Bulir-bulir bening mulai membasahi pipi. Aku terisak dalam diam, menanti dengan pasrah apa yang selanjutnya akan terjadi. Namun sungguh di luar dugaan. Tiba-tiba tubuhku mulai bisa digerakkan. Secepat kilat aku bangun, lalu menarik spray untuk menutupi tubuh yang telanjang. Kenapa kau lakukan ini padaku? Teriakku histeris dengan tubuh gemetar. Pandanganku mengabur, terhalang air mata yang semakin deras mengalir. Makhluk itu bergeming. Ia berdiri tepat di depanku dengan rupa aslinya. Dalam sekedipan mata, ia kemudian menghilang. Kamu kenapa? Tanya Amel ketika kami bertemu di sebuah kafe keesokan harinya. Aku sengaja memakai kacamata hitam untuk menutupi sembab setelah menangis semalaman. Klien kamu berbuat kasar? Tanyanya lagi dengan nada khawatir. Tangannya ia usapkan lembut pada punggung, mencoba mengurangi beban berat yang kini kurasakan. Walau sesungguhnya ia tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Aku menggeleng lemah, kemudian menyalakan sebatang rokok untuk menghilangkan sesak yang sedari malam begitu mencengkeram. Melihat reaksiku, Amel memilih bungkam. Sebagai gantinya, ia menatapku lekat,
seolah menyelami isi hati yang begitu gelisah. Ia sungguh paham dengan sifatku. Padahal baru 4 tahun ini kami bertemu, lalu menjalin persahabatan akrab, selepas aku diusir abah dan emak karena ketahuan hamil di luar nikah. Parahnya, laki-laki itu tak bertanggung jawab dan memilih menikahi perempuan lain. Amel dan aku dipertemukan karena nasib buruk yang menimpa kami berdua. Bedanya hanya alasan yang melatar belakanginya saja. Ia terjerumus ke lembah hitam karena kemiskinan yang begitu mendera. Berbekal ingin membahagiakan keluarga, ia nekat menjual tubuhnya. Tak menunggu lama, niat mulianya itu bersambut seiring dengan diper istrinya Amel secara siri oleh seorang pejabat pemerintahan. Secara materi, ia kini tak kekurangan, pun keluarga yang derajatnya terangkat secara instan. Walau sampai kini mereka tak tahu telah dihidupi dengan memakai uang haram. Sedangkan aku harus menelan pil pahit karena tertipu mentah-mentah oleh laki-laki yang begitu kucintai sepenuh hati. "Antaraku ke rumah Nyi Kasmah sekarang," desisku tajam sambil mematikan puntung rokok, lalu menekan-nekannya pada Asba dengan perasaan geram. "Kenapa? Susu kamu?" Pertanyaannya menggantung. Namun aku tahu kemana arah pembicaraan ini. "Bukan, ini bahkan lebih buruk dari yang kamu pikirkan," jawabku dengan suara tercekat, menahan tangis. Amel hanya mengangguk sekilas. Aku tahu ia begitu penasaran, namun tak berani bertanya lebih jauh demi menghormati privasiku. Meski hubungan kami lebih dari saudara, namun tak pernah sekalipun ia melompati pagar sebelum aku bercerita. "Mel, kenapa? Kamu mau bercerita?" Aku mendesah sebagai jawaban. Tak tahu harus memulai dari mana. Amel masih menatapku lekat, menunggu aku membuka mulut dengan sabar. "Ya udah, kalau belum siap nanti aja. Kapanpun itu, aku selalu ada buat kamu kok," katanya dengan nada riang seperti biasa. "Aku takut," jawabku akhirnya. Amel menautkan kedua alis matanya, tanda tak mengerti. Mungkin di benaknya berjejal banyak pertanyaan sekarang. "Aku takut susu yang aku pasang berbalik mencelakaiku sebelum aku bisa membalas dendam karena..." Lalu mengalirlah cerita itu. Cerita di mana aku melakukan perjanjian dengan Nyi Kasmah ketika memintanya untuk memasangkan susu yang paling kuat yang dia punya. Namun konsekuensinya begitu berat untuk kutanggung. Sejauh ini, susu yang dijaga oleh makhluk cebol mengerikan itu sudah memakan 4 korban laki-laki hidung belang, juga seorang perawan meski tak sampai perenggut nyawanya. Bahkan aku sendiri hampir digagai, meski kemudian makhluk itu berhenti di tengah jalan. "Apa?" Amel langsung menutup mulut begitu ceritaku selesai. Ia menatapku seolah tak percaya, namun di sisi lain, tatapannya menyiratkan ekspresi lain yang tak bisa aku terjemahkan. Makhluk itu akan masuk ke dalam tubuh ketika aku mulai terangsang. Setelah itu ia akan memegang kendali sampai laki-laki yang menyetubuhiku mati. Namun aku baru tahu semalam, jika makhluk itu menuntut untuk dipuaskan, aku harus segera melakukannya. Jika tidak, ia yang akan melakukannya sendiri padaku. Aku menangis tergugu, membayangkan kejadian mengerikan semalam. Entah apa yang terjadi padaku jika makhluk itu berhasil menggagahiku. Amel masih diam membisu, namun dari tatapannya terlihat rasa kaget yang begitu kentara. "Ya sudah, kamu tenang dulu. Kita ke rumah Nyi Kasmah sekarang." Amel menggenggam erat tangan kananku, kemudian meremasnya dengan lembut. Sementara makhluk itu berdiri tepat di samping kaki yang terjuntai di atas kursi. Ia menyeringai menatapku dengan mata merahnya yang menyala. Tiba-tiba saja aku merasa gentar. "Gimana? Kamu udah tenang sekarang?" tanya Amel. Tangannya masih meremas jemari tangan kananku yang gemetar. Keringat dingin mulai membanjiri seluruh tubuh.
Aku melirik ke bawah dengan ekspresi takut, memberi isyarat padanya bahwa makhluk itu tidak akan membiarkanku lolos begitu saja. Amel menatap lekat, menyiratkan ekspresi bingung dengan tingkah yang kulakukan. "Kamu kenapa? Tangan kamu kok dingin gini? Mau aku antar ke dokter?" tanyanya lagi. Aku menggeleng lemah, hampir menangis. Ku gigit bibir kuat-kuat untuk menahan isak yang sebentar lagi mungkin akan meluncur deras. Sementara makhluk itu masih menatapku tajam dengan seringainya yang menakutkan. "Sar, jangan bikin aku takut," bisiknya pelan. "Antar aku pulang aja," jawabku akhirnya setelah menghela nafas panjang. "Sekarang," Amel mendesak, terlihat tak puas dengan keputusanku. "Kamu yakin gak apa-apa? Katanya tadi minta diantar ke rumah Nyi Kasma. Atau mau ke dokter dulu? Takut kamu kenapa-kenapa?" tanyanya lagi meyakinkan. "Nanti saja, sekarang bukan waktu yang tepat. Lagian aku gak enak badan, pengen istirahat aja seharian." Aku tersenyum, namun kentara sekali bahwa senyum itu dipaksakan. Amel menatapku seperti ada yang hendak ditanyakan, namun aku memilih menunduk untuk menghindari tatapan juga pertanyaannya. "Kamu nginep di apartemenku aja gimana? Soalnya aku khawatir ngebiarin kamu sendirian," tawarnya dengan tulus. Sebenarnya ingin sekali kuiyakan tawarannya barusan, namun aku takut makhluk itu akan mencelakai sahabat sekaligus keluarga satu-satunya yang kupunya sekarang. "Nanti aja ya nginepnya. Sekarang aku benar-benar pengen sendirian." "Yakin? Tenang aja. Bapak lagi nggak ada kok, lagi kontrol ke daerah. Minggu depan baru pulang." Bapak adalah suami siri dari Amel. Aku kembali menggeleng dengan sedikit senyum yang masih kupaksakan. "Ya udah deh, aku antar sekarang. Tapi kamu harus istirahat ya, jangan ngambil job dulu," katanya walau terdengar seolah berat untuk memenuhi permintaanku. Kemudian kami berdua pergi setelah memanggil pelayan untuk membayar bil. "Mau kamu apa?" tanyaku saat Amel baru saja berpamitan. Suaraku tercekat menahan tangis karena takut sekaligus geram. Makhluk yang sedari tadi menghilang ketika aku diantar pulang mulai menampakkan wujudnya. Namun bukan wujud yang seperti biasa aku lihat. Kali ini ia malih rupa menjadi seorang pria yang tampilannya jauh lebih enak dipandang, namun dengan mata merah menyala, juga telinga yang runcing memanjang. Yang membuatku lebih terkesiap, ia hanya memakai cawat pada bagian bawahnya saja, hingga memperlihatkan tubuh yang nyaris sempurna dengan gumpalan teramat besar di bagian tengah tubuhnya. Walaupun wajahnya sangat tampan, tapi tetap saja menyeramkan. Apalagi ketika ku ingat wujud aslinya. Atau malah ini wujud aslinya. Ia tersenyum sinis menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Perasaan tak enak langsung menyergap begitu saja. Apalagi saat mata kami kebetulan bersitatap. "Apa mau kamu sebenarnya?" tanyaku lagi dengan suara bergetar. Sebenarnya aku takut, namun kupaksakan mata ini menantang matanya yang juga sedang menatap tajam. "Kamu pikir siapa yang kamu tatap sekarang? Dasar budak kurang ajar," bentaknya dengan suara tak senang. Budak? Nyaliku langsung menciut seketika. Tak menyangka kalau makhluk itu ternyata memang sekasar itu. Kutundukkan wajah dengan badan gemetar karena rasa takut begitu menyusup hingga ke tulang. "Maaf," kataku dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Pandangan mata dan suaranya seperti mengandung magis, hingga membuat pertahananku hancur berantakan. Perlahan kakiku mulai goyah, tak bisa lagi menahan berat tubuh, hingga membuatku bersimpu di lantai. "Bagus, budak memang lebih cocok seperti itu." Hahaha. Tawanya yang menggelegar terdengar meremehkan. Aku hanya mampu menunduk dengan tangis tertahan.
Aku sudah kasih semua yang kamu inginkan. Kecantikan, kemolekan tubuh, kekayaan. Apalagi? Ia melangkahkan kaki mengitari tubuhku, seolah pemangsa yang siap menerkam saat mangsanya sudah tak berdaya. Kamu mau balas dendam? Sebentar lagi keinginanmu akan terwujud. Tapi jangan sekali-kali menolak permintaanku. Aku, Aswangga, derajatku lebih tinggi dari budak macam kamu. Tegasnya dengan telunjuk yang mengacung lurus tepat ke arah wajahku. Aku merasakan dadaku sesak. Kata-katanya barusan bagai palu kodam yang menghantam dada. Kamu harus ingat, kamu yang memintaku, bukan aku yang memintamu. Apa harus aku ingatkan lagi? Bentaknya angkuh. Aku semakin menundukkan wajah, tenggelam rasa dalam rasa sesal yang mungkin sudah terlambat kurasakan. Kamu menyesal? Tanyanya seperti sedang membaca isi hatiku. Sudah terlambat. Perjanjian dengan bangsa kami tak mungkin bisa dilanggar begitu saja, kecuali kamu mati. Sudah mati pun, kamu masih harus tetap mengabdi. Mustahil kalau kamu tidak tahu. Lagi pula, si Kasma itu cuma perantara, sedangkan yang berkuasa tetap saja aku. Makhluk bernama Aswangga itu kembali tertawa. Sebuah tawa panjang yang lebih menyerupai ringkikan kuda. Mulai sekarang, jangan berbuat bodoh, atau... Aswangga menatapku lekat. Kamu mau merasakan dikunyah hidup-hidup. Hahaha. Seperti datangnya, seperti itu pula perginya. Kini ia menjelma asap yang perlahan memudar tertiup angin, meninggalkan gema tawa yang tetap memekakkan di telinga. Jauh di relung hati, nama seseorang tetap tersimpan rapat. Seseorang yang harus menerima akibat dari sebab yang telah ia buat. Kang, kenapa Kang lakukan ini padaku? Aku berteriak histeris saat kami bertemu. Itu pun setelah aku ancam perbuatannya akan kuadukan. Kupukul dadanya kuat-kuat agar ia tahu betapa sakit dan kecewanya aku sekarang. Sakit yang merajam hingga tak bisa lagi kutahan. Namun Kang Heri tetap membisu dengan wajah berpaling, seolah tak sudi lagi menatapku. Kang, entah keberapa kalinya aku menghibah, seolah diri ini sudah tak ada lagi harga yang tersisa di matanya. Ia tetap bergeming dengan tingkah angkuh, seolah tak tersentuh. Bodohnya, aku masih saja mengharapkan dia yang sudah tega mencampakkanku ke dasar jurang paling nista. Besok saya akan menikah. Saya harap kamu bisa melupakan semua yang sudah terjadi di antara kita, ucapnya dingin. Kemudian Kang Heri menyodorkan amplop coklat tebal. Anak yang ada di perutmu, gugurkan saja, tegasnya tanpa perasaan. Seraya melangkah pergi, meninggalkanku dengan luka yang masih tetap menganga. Aku terhina, aku terluka. Namun ternyata tak semudah itu mengubah cinta menjadi benci. Kang Heri, tunggu pembalasanku. Aku merasakan badanku lemas. Dengan telapak kaki begitu dingin menggigil. Entah berapa lama aku tertidur. Yang jelas, begitu membuka mata, suasana sudah gelap. Kupaksa tubuh untuk bangun, lalu menyalakan saklar lampu, walau kepala terasa berat. Cahaya dari lampu terasa menyilaukan, memaksaku untuk mengerjapkan mata berkali-kali dengan pupil yang masih beradaptasi. Baru saja hendak berbaring kembali di atas ranjang, Aswangga juga sedang berbaring dengan posisi miring, sambil menatapku tajam. Membuat aku terkaget-kaget, lalu mengurungkan niat itu. Entah kapan dia berada di sana, atau malah sejak tadi kami memang telah tidur bersama tanpa aku sadari. Kemarilah, perintahnya sambil menepuk-nepuk kasur dengan tangan kanannya. Aku langsung membuang muka, tak mempedulikan ucapannya. Kamu menolak permintaanku? Bentaknya. Begitu mulutnya terkatuk, entah mengapa membuat kaki di luar kesadaranku seolah berjalan sendiri, kemudian menghampirinya. Tahu-tahu badanku terhempas ke kasur, dan aku sudah berbaring di sampingnya. Bagus,
ujarnya yang tanpa basa-basi menyentuh wajahku, lalu menyingkirkan beberapa anak rambut yang tergerai menghalangi. Kamu tidak mungkin bisa menghindari atau menolak perintahku. Kamu tidak ingat susu yang menempel di badan kamu itu yang telah membuat kita terikat? Tanyanya. Aku menatapnya tak berkedip, dengan jantung yang berdegup kencang oleh sebab yang entah. Sesak sekali di dalam sana. Lestari Kumalasari, kamu yang datang sendiri padaku. Apa kamu lupa? Tugasnya sambil menyeringai, menyebutkan nama pemberian orang tua yang sudah 5 tahun ini begitu asing di telinga. Matanya seolah menelusuri seluruh wajahku. Namun entah mengapa, aku merasa seolah sedang ditelanjangi hingga aku refleks menyilangkan tangan di depan dada untuk melindungi diri. Apa mau kamu? Tanyaku lemah, terdengar bergetar, menandakan getaran hebat yang begitu mencekam. Apa mau kamu? Apa tidak ada pertanyaan lain? Dengusnya kesal. Aku menelan ludah dengan susah payah. Begitu banyak kata-kata yang menggumpal di dalam dada, namun tertahan di tenggorokan, hingga sulit untuk aku ucapkan. Aswangga seolah mengunci pandangan mataku dengan tatapan matanya, hingga membuatku tak bisa memalingkan muka dan terus terpaku ke arahnya. Aku mau kamu. Kalimatnya berisi penekanan yang membuat seluruh tulang di tubuhku melepas seketika. Jangan bercanda. Aku menggigit bibir dengan gelisah, menyembunyikan ketakutan sekaligus debaran aneh dalam tangis yang entah kapan telah menganak sungai. Aswangga hanya menyeringai, kemudian mendekatkan wajahnya ke arah wajahku. Tanpa diduga, ia mengecupi setiap bulir-bulir air mata yang jatuh membasahi pipi. Nafasnya berembus panas, membuat bulu di sekujur tubuh meremang dengan hebat. Hentikan, ucapku teringak. Namun aku sungguh tak tahu apakah itu adalah sebuah peringatan atau justru pengharapan agar ia berbuat lebih. Entahlah. Yang pasti tubuhku mulai terasa panas dan dingin di waktu bersamaan. Aswangga mulai merentangkan tanganku ke atas kepala, kemudian menindih tubuh yang sejak tadi mendadak tak berdaya. Aswangga, kumohon, bisikku lirih. Namun aku tak berusaha untuk memberontak atau bahkan menghindari kecupan demi kecupannya yang mendarat liar. Dalam sekali sentakan, semua pakaian yang melekat di badan mulai lolos satu persatu, hingga aku bisa merasakan kulitnya yang panas membara bergesekan dengan permukaan kulitku. Aku merasakan debaran aneh sekaligus menegangkan, sebuah perasaan yang belum pernah sekalipun aku merasakannya. Dengan lututnya, ia mencoba merentangkan kaki yang sejak dari tadi merapat. Seketika pergumulan kami semakin liar, diiringi dengan lenguhan, bahkan erangan yang menghentak memecahkan kesunyian malam. Aswangga, Aswangga. Tanpa sadar, aku berbisik lirih menyebutkan nama yang beberapa waktu lalu menimbulkan rasa takut, bahkan ketika aku tak sengaja mengingatnya. Sarah? Seketika aku langsung terbangun ketika merasakan tepukan halus pada pipi. Aku melihat ke sekeliling dengan perasaan linglung. Di tepian ranjang, Amel telah duduk dengan tatapan heran. Kamu kenapa? Siapa Aswangga? Tanyanya. Aku merasakan seluruh tubuhku memanas ketika mendengar nama itu disebut. Sementara Amel masih menatapku lekat, menunggu jawaban keluar dari mulutku. Enggak apa-apa, jawabku gugup dengan jantung yang berdetak cepat. Kamu ngapain sih? Tanyaku untuk menutupi kegugupan yang kurasakan. Amel mendesah, seolah tidak puas dengan jawaban yang kuberikan. Namun seperti biasa, ia tak akan pernah mendesak walau aku tahu ia begitu penasaran. Aku datang soalnya khawatir, takut kamu kenapa-kenapa, tapi kayaknya kamu udah sembuh.
Jawabnya sambil menempelkan punggung tangan pada keningku, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku cuma butuh istirahat kok. Istirahat atau istirahat? Tanyanya sambil mengerlingkan mata dengan maksud menggoda. Aku yang semenjak tadi seperti orang linglung, seketika tersadar saat mendapati diri ini telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun yang menutupi. Astaga! Refleks, aku berteriak sambil meraih selimut untuk menutupi tubuh. Wajahku memanas. Mungkin bila bercermin akan terlihat jelas rona merah yang tergambar di pipi. Mandiki, apa kamu gak punya hidung? Tubuh kamu bau sperma gitu. Amel menutup hidungnya sambil menahan tawa. Lagi-lagi dengan maksud menggoda. Dengan perasaan malu, aku bangkit sambil menyeret selimut yang melilit tubuh dengan tujuan kamar mandi. Tak kupedulikan lagi tawanya yang semakin keras di belakang. Namun terasa sangat aneh. Ketika aku berjalan, rasanya seperti ada benda teramat besar yang mengganjal disertai rasa ngilu sekaligus perih yang tadinya tak kurasakan. Aku terduduk di lantai kamar mandi sambil memegangi bagian paling sensitif dari tubuhku. Satu persatu air mata mulai luruh karena rasa sakit yang tak lagi bisa kutahan. Ketika merentangkan kaki, aku melihat bagian intim yang membengkak kemerahan dengan rasa panas seperti terbakar. Terpaksa ku gigit bibir kuat-kuat untuk menahan agar jeritan ini tak sampai keluar. Aku tak ingin membuat Amel lebih khawatir. Sambil berpegangan pada pinggiran bathtub, aku mencoba berdiri mengangkang, lalu menyiramkan air dari keran untuk mengurangi rasa panas yang mendera. Namun bukannya mereda, rasa panas itu malah semakin membakar, diiringi rasa perih sekaligus ngilu, seolah rahimku sedang dicapi-capi dari dalam. Tiba-tiba dari dalam sana keluar banyak sekali gumpalan demi gumpalan darah berwarna hitam pekat dengan bau busuk yang begitu menyengat. Namun yang lebih mengerikan, gumpalan itu ternyata hidup. Mereka kemudian menyatu, membentuk sesosok kanak kecil buruk rupa yang berdiri menatapku. Mataku membelalak ngeri ketika tangan kecilnya terulur hendak menjangkauku yang masih diam terpaku. Belum juga rasa kagetku hilang, tiba-tiba muncul Aswangga. Ia berdiri tepat di belakang anak itu. Mata merahnya yang menyala terlihat menyeramkan. Jangan takut, itu adalah jalin yang dulu kau gugurkan. Dengan bantuan dia, kau akan balas dendam. Kemudian semuanya terasa gelap.